Halo, saya Alima. Di sini saya akan membahas tentang keluarga, rumah tangga, dan kelompok acuan. Pembahasan pertama adalah mengenai hubungan keluarga dan studi perilaku konsumen. Hubungan yang pertama adalah di mana pembelian produk atas nama keluarga digunakan untuk keluarga, di mana pembelian diputuskan bersama-sama dengan anggota keluarga dan digunakan untuk keluarga, seperti pembelian rumah, mobil, dan atribut perabotan rumah tangga. Hubungan yang kedua adalah pembelian produk atas nama individu digunakan untuk keluarga dan keputusan dipengaruhi oleh anggota keluarga, di mana seperti contohnya adalah pembelian minuman yang diputuskan oleh ayah atau ibu namun dipengaruhi oleh anggota keluarga lainnya. Peranan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan. Peranan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan yang pertama adalah inisiator, di mana pada umumnya akan memberikan informasi kepada anggota keluarga lainnya untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pembelian. Yang kedua adalah influencer, biasanya berfungsi sebagai advisor mengenai kriteria dan atribut produk yang seharusnya dibeli. Yang ketiga adalah gatekeeper atau yang berfungsi untuk menjadi penyaring informasi yang masuk ke dalam keluarga. Peranan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan yang keempat adalah decider, di mana berfungsi sebagai pengambil keputusan yang berwenang untuk memutuskan pembelian suatu produk. Yang kelima adalah buyer, biasanya berfungsi sebagai anggota keluarga yang membeli produk. Yang keenam adalah user, di mana berfungsi sebagai pengguna konsumsi suatu produk. Bagaimana strategi pemasaran produk dan peranan keluarga? Pertama adalah penetapan pembelian produk, di mana untuk seseorang anggota keluarga atau digunakan bersama oleh semua anggota keluarga. Strategi yang kedua adalah pricing, di mana sangat mahal atau tidaknya sehingga keluarga mengorbankan untuk tidak membeli produk lain. Yang ketiga adalah pendanaan, berasal dari seseorang anggota keluarga atau oleh dana keluarga. Strategi yang keempat adalah nilai dan manfaat, di mana kecenderungan untuk kesetujuan atau tidak setuju dengan nilai dan manfaat produk. Yang kelima adalah kegunaan, di mana kecenderungan produk digunakan lebih dari satu anggota keluarga menentukan komposisi produk tersebut agar dapat digunakan lebih dari satu anggota keluarga. Selanjutnya adalah influencer, di mana setiap anggota keluarga yang mempengaruhi pembelian produk sehingga dapat diketahui media dan pesan apa untuk membujuk mereka. Yang terakhir adalah distribusi, apakah ada toko-toko atau pasar yang disukai oleh pembeli. Kelompok acuan. Kelompok acuan adalah kelompok yang berfungsi sebagai rujukan atau referensi bagi seseorang dalam keputusan pembelian dan konsumsi. Bisa terdiri atas satu orang atau lebih. Nah, kelompok acuan ini sebagai sumber informasi dan mempengaruhi bagi produsen. Kelompok acuan bisa diberikan seperti contohnya adalah merupakan sesuatu yang nyata atau tidak nyata seperti simbolik atau seperti manajer yang sukses, selebriti, olahragawan, dan tokoh politik. Nah, di mana kelompok acuan akan memberikan standar atau nilai yang mempengaruhi perilaku seseorang. Seperti seorang ayah adalah kelompok acuan bagi anak-anaknya. Nah, kemudian selanjutnya ada ikan Indomie, ikan Pepsodent, dan keluarga sebagai model iklan. Tipe kelompok acuan. Tipe pertama adalah membership group, di mana seseorang menjadi bagian anggota di dalam kelompok tersebut, dan orang tersebut mengidentifikasi sikap dan perilakunya kepada kelompok itu, seperti perkumpulan mahasiswa, perkumpulan badminton, dan lain-lain.
Yang kedua adalah non-membership group, di mana seseorang yang tidak menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu akan tetapi dalam nilai, sikap, dan perilakunya sehari-hari mengidentifikasi dengan kelompok tersebut, seperti kelompok artis. Yang ketiga adalah disclaimment group, di mana seseorang yang menjadi bagian dalam kelompok tersebut namun tidak menyukai nilai-nilai dan karakter kelompoknya. Yang terakhir adalah dissociative group, di mana seseorang yang bukan anggota kelompok tertentu dan tidak menyukai nilai yang ada pada kelompok itu. Selanjutnya adalah kelompok acuan yang terkait dengan konsumen, di mana kelompok acuan yang pertama adalah friendship groups, di mana kelompok informal bisa berbentuk kelompok primer maupun sekunder, di mana pendapat teman atau sahabat dalam kelompok seringkali mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Yang kedua adalah shopping groups, merupakan kelompok belanja bersama pada waktu yang sama yang saling mempengaruhi dalam proses pembelian produk. Yang ketiga adalah work groups, di mana kelompok yang terdiri atas rekan kerja yang saling berinteraksi yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.